paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Ya. Soal kan KPK agak kesulitan buat menangkap itu loh Pak. Sama saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Ya. Semuanya sama di mata hukum, semuanya juga harus menghormati panggilan KPK. Tapi yang kita dapatkan informasi hingga saat ini memang Lukas NMB belum bisa memenuhi panggilan KPK ini, 2 kali mangkir, kondisi kesehatan masih terus saja menjadi alasan. Nanti kita akan juga tanya Pak Gufron mengenai bagaimana upaya validasi lebih lanjutnya mengenai kondisi kesehatan dari Lukas NMB dan juga hal lainnya. Tapi saya ingin dengarkan dulu pendapat dari Pak Kudri Sitompul, ada catatan tadi dari Mas Boyamin bahwa memang seharusnya yang fair saja, tidak usah kemudian menuduh KPK, kemudian politisasi, kriminalisasi, tapi ajukan saja peradilan dan sebagainya. Silakan. Sebelum mengomentari ininya keterangannya Mas Boyamin, saya mengomentari Pak Gufron dulu. Dari penjelasan Pak Gufron ini, Pak Gufron sangat diplomasi sekali ngomongnya ya. Ya bukan seperti penegak hukum ya, seperti diplomat ya. Artinya nyatakannya nanti KPK melihat apakah nanti benar atau tidak, nanti KPK akan menggunakan kewenangan seperti itu kan ya memang demikian kan kita mau minta ketegasan. KPK bilang kalau tidak benar ini akan kita akan law enforcement siapapun yang akan menghalang-halangi kita akan melaksanakan ketentuan KPK dan kita ini buat kehormatan ini ya. Jadi saya kira kita mengharapkan Pak Gufron ini ngomongnya yang agak lugas sedikit gitu ya, jangan agak ini seperti diplomat gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Mas Boyamin, apakah untuk menguji apakah ini kriminalisasi, politisasi atau memang sesuai dengan prosedur? Nah, pada dasarnya pra-peradilan itu kan akan menguji prosedural, ya, apakah prosesnya itu sesuai dengan hukum acara dan SOP yang ada di KPK, ya, yaitu pertama-tama apakah ada 2 alat bukti, ya kan? Kalau misalnya ada 2 alat bukti yang cukup, ya. Kan KPK bisa menetapkan tersangka. Nah, disinilah kesempatannya Pak Gubernur dan kuasa hukumnya untuk menguji bahwa ini tidak benar. Di mana politisasinya gitu loh, ya kan? Apakah ini KPK ini bisa dibuktikan berdasarkan order dari pemimpinan politik atau ini? Tapi kalau memang faktanya itu adalah fakta hukum, saya kira kita sulit juga menyatakan ini politisasi. Semua kalau pejabat sekarang ya, apalagi anggota DPR itu kan para politisi ya kita bisa mengatakan ini adalah politisasi, tapi yang kita bilang politisasi artinya tidak ada dasar hukumnya tapi diada-adakan supaya ini dihukum kan begitu. Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh saudara Boyamin ya tepat, saya kira dibawa dibawa ke peradilan gitu ya, nanti kita pengen tahu juga publik, ya kan, juga kita menyatakan kalau memang ini politisasi, juga tidak betul dong KPK. Orang nggak salah kok dihukum. Ya. Jadi nanti kita lihat, kita uji. Saya kira demikian, Mbak Putri. Baik, Pak Gufron mungkin bisa langsung ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kudri Sitompul tadi. Jangan terlalu diplomatis, minta ketegasan dari pihak KPK. Ini sebenarnya juga mengingatkan saya atas beberapa komentar, termasuk juga dari ICW yang memang mendesak KPK untuk bisa memberikan ultimatum penjemputan paksa kepada Gubernur Papua Lukas NMB ini, Pak. Karena memang kabarnya, wah jangan-jangan ini ada spesial ataupun juga special treatment kepada Lukas NMB. Karena sebelumnya pernah ada tawaran untuk menghentikan penyidikan disampaikan kepada para tersangka lain. Pak Gufron mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Mbak. Jadi
KPK kurang tegas apa ya, tanggal 7 panggilan untuk tanggal 12. Tidak hadir tanggal 12 kemudian langsung besoknya kami kemudian panggil ulang untuk tanggal 26 hari Senin kemarin. Kemudian tidak hadir tanggal 26 kami pun kembali sudah menerbitkan surat panggilan yang ketiga dan harus kemudian artinya sudah punya kewenangan KPK untuk kemudian memerintahkan membawa dengan paksa. Itu normatif, artinya tidak ada diplomasi di diplomasi. Cuma kami pada saat hari Jumat kami sudah sampaikan bahwa kami menerima kehadiran kuasa hukumnya dan menyampaikan minta izin untuk keluar negeri untuk berobat. Nah, KPK pada saat itu posisinya adalah menyampaikan KPK itu secara sebagai penegak hukum juga manusiawi, artinya menghormati HAM. Bahwa kalau memang benar sakit, tunjukkan, datang ke Jakarta, tim dokter kami akan memeriksa juga. Kalau memang benar sakit akan kami izinkan. Tapi kalau tidak tentu tidak kami izinkan. Itu sudah hal yang sudah kami tegaskan dari awal. Yang kedua berkaitan bahwa dianggap KPK memudahkan atau kemudian memberi janji-janji SP3 atau penghentian. Tidak ada janji-janji begitu. Yang disampaikan Pak Alex dalam konfes itu sekali lagi itu adalah dalam perspektif memberikan keterangan bahwa memungkinkan jika kemudian si tersangka datang ke KPK dan menunjukkan bahwa dia tidak bersalah, tentu secara normatif berdasarkan pasal 40 Undang-Undang 2019 KPK akan hentikan. Itu hanya normatif saja. Jadi jika gentle memberikan keterangan, ternyata benar keterangannya dan tidak bersalah, tentu kami akan hentikan penyidikannya. Itu semua normatif, tidak ada tawaran. Mau siapapun tersangkanya, bukan hanya untuk Pak Lukas, untuk siapapun itu, kalau datang menjelaskan ternyata benar penjelasannya, bukti-buktinya benar, tentu kemudian kami akan menghentikan. Itu biasa. Jadi bukan diasumsikan kok dia ditawari, nggak ada penawaran. Tapi kemungkinan jika datang bisa menjelaskan. Tapi kalau tidak datang, tentu kemudian tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Dan kami akan terus lanjut melaksanakan prosedur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ini tidak ada pembedaan. Yang lain juga begitu, mungkin karena yang lain saja tidak kemudian ramai dan tidak diberitakan oleh TV One. Baik, Pak Gufron, tapi mengenai masalah tadi sudah menyinggung soal validasi kesehatan. Apakah memang untuk bisa membuktikan kondisi kesehatan dari Pak Lukas NMB ini menunggu Pak Lukas untuk bisa pergi ke Jakarta baru diperiksa oleh dokter atau tim dokter KPK, atau mungkin bisa langsung diberikan pemeriksaan lanjutan, Pak? Ini datang ke Papua, Pak? Bukan begitu, kan sudah saya jelaskan kemarin dia minta untuk ke Singapura. Betul, karena disampaikan betul. bahwa ke Singapura pasti kemudian transit ke Jakarta kan? Betul. Nah, transit di Jakarta itu kami minta kemudian hadir dulu ke KPK untuk diperiksa oleh dokter KPK bersama ID. Begitu. Jadi bukan kami yang datang, bukan. Karena Betul. mereka minta izin ke Singapura. Karena kalau ke Singapura pasti melalui Jakarta transit. Nah, itu kami minta untuk kemudian divalidasi oleh dokter KPK. Ada tanggapan dari Pak Kudri? Iya, Pak Gufron itu ngomongnya memang dengan nada yang berapi-api, tapi tetap aja artinya tidak lugas. Artinya kalau memang, kan kita mengharapkan publik, kalau mengatakan nanti KPK bisa membuktikan bahwa ini prosesnya tidak benar seperti itu, KPK akan menegakkan law enforcement dalam obstruction of justice. Jadi bukan kepada Pak tersangkanya, Pak Gubernur, tetapi orang-orang yang menghalangin ini loh. Ya kan, ya dibikinlah alasan, bikin cerita, bikin itu kan sebenarnya proses yang menghalangi. Jadi kita minta publik ini minta ketegasan supaya obstruction of justice itu ditegakkan. Dan selama ini belum pernah dilakukan ini. KPK selalu kalau ini kan KPK selalu memperingatin, hati-hati loh, ini bisa obstruction of justice gitu loh. Nah, itu kan belum ada kasusnya. Menurut pendapat saya ini bisa potensial ini karena kalau kasus yang lain belum ini. Kalau ini kan sudah jelas karena kita dengar ceritanya, saya nggak usah ulangin gitu. Jadi yang kita harapkan KPK kita minta tegasan kalau betul ini Pak NMB ini tidak sakit secara medis, bahwa KPK akan menegakkan peraturan mengenai obstruction of justice khusus untuk perkara korupsi yang ditangani KPK.
Karena undang-undang KPK yang memberikan kewenangan KPK untuk melaksanakan kewenangan seperti itu. Itu yang saya minta ketegasannya gitu loh. Baik. Ya, jadi yang mungkin yang juga yang minta ketegasan yang dari KPK dari Pak Gufron ini, saya kira supaya ini objektif ya, dokternya ini juga bukan khusus yang datang dari KPK, datangkan aja dari ID ya. Itu kan ID kita anggap mestinya objektif gitu ya kan. Kalau misalnya KPK nanti dari pihaknya Pak NMB ini kan bilang dari Pak Lukas ini lo terang aja dokternya dari situ gitu. Tapi kalau misalnya ID ya saya kira ini kan objektif gitu ya. Jadi jangan publik ini bertanya-tanya kenapa KPK ini dalam kasus ini betul ya KPK itu selalu prosedural langkahnya pasti ya. Saya kira juga nanti ya ini karena kemungkinan dugaan saya walaupun misalnya Pak Gufron ini bicara seperti ini demikian, menurut keyakinan saya kalau nanti KPK tim medisnya datang ke sana diperiksa ya kan, saya kira akan dibawa secara paksa. Ya, cuman yang jadi pertanyaannya, apakah pihak-pihak yang selama ini menghalang-halang ini akan ditindak atau tidak? Ini yang menjadi ini kan kepada publik itu ya. Jadi saya kira juga kembali lagi saya tegaskan, kalau mau dibawa ke Singapura oleh ini, saya kira ini berlebihan gitu ya. Kalau anak muda sekarang lebay ini ya. Kalau misalnya dibawa ke Singapura, sakit apa sampai di Singapura nggak bisa ditangani di Jakarta. Demikian Mbak Putri. Baik, sebelum kita minta tanggapan dari Pak Gufron juga Mas Boyamin mungkin ada catatan mengenai hal ini. Kalau Pak Kudri sudah menyerukan meminta ketegasan dari KPK, Mas Boyamin juga mungkin? Ya kalau bahasanya nanti mangkrak begitu penanganan ini atau berbeda, pasti Maki akan datang ke pengadilan menggugat KPK karena ada perlakuan berbeda dan berlama-lama. Itu pasti itu sebagai kontrol dan mencintainya Maki kepada KPK. Dan juga ini sesuatu yang dulu dipertahankan oleh pimpinan KPK yang sekarang, model publikasinya itu, media itu setelah upaya paksa setelah ditangkap atau ditahan ataupun apapun upaya itu baru dipublikasi. Nah tapi nampaknya ini dari yang terduga pelaku atau tersangka itu malah mempublikasikan dan melakukan tanda kutip perlawanan-perlawanan termasuk pengerahan massa gitu. Jadi ini yang akhirnya ya ada positif dan negatifnya pengumuman tersangka apapun itu menjadi setelah ada upaya paksa gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ya ada negatif dan positifnya. Tapi tidak apa-apa lah, pimpinan KPK sudah berkehendak seperti itu, silahkan aja. Baik. Dan yang ingin saya nyatakan lagi untuk penyadaran kita semua, Putri, perlu saya sampaikan, saya yakin ini upaya ini adalah murni hukum, meskipun saya selalu mengkritik KPK dari berbagai sisi. Tapi saya kemarin agak menangis gitu ketika saya rame, ini ada debat di yang lain itu saya dituduh rasis gitu. Nah ini yang perlu saya sampaikan pada masyarakat Papua juga, saya sudah mulai mengejar Bupati Karanganyar, Bupati Pati ketika tahun 2002-2004, terus berangkat ke Jakarta mengejar Gubernur Alek Nurdin gitu. Sudah saya lakukan semua dan sekarang kebetulan Lukas NMB Papua, ya saya masa kemudian diam dan kemudian saya punya data berkaitan dengan aktivitas judi tadi, ya perlu saya sampaikan pada publik gitu bahwa ini kita juga mengontrol perilaku pejabat publik supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini tolonglah warga Papua, kami bersama Anda untuk mensejahterakan dan akan menuntut pada pemerintah dana otsus itu lebih merembes kepada masyarakat bawah. Dan sudah saya lakukan, kemarin saya mengajukan gugatan masyarakat Sorong melawan Pertamina karena hak pensiunnya lama tidak diberikan, Pak Agus Lumbekwan, terus ada Pak Korbius, segala macam ada juga. Saya memberikan bantuan hukum itu gratis. Makasih, itu aja Putri. Ya, baik. Terakhir mungkin bisa disampaikan singkat penutup dari Pak Gufron. Singkat saja Pak. Oke, KPK sekali lagi berterima kasih ya semuanya, Mas Boyamin, Pak Kudri, itu adalah ungkapan-ungkapan ingin KPK tegak lurus, ingin KPK berlaku adil, tegas. Nah, sekali lagi itu adalah semangat yang sama dengan penegakan hukum yang saat ini oleh pimpinan KPK lakukan kepada siapapun. Jadi KPK sekali lagi menegakkan hukum tentu secara prosedural berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tidak ada politisasi ataupun rasis ataupun kedaerahan dan lain-lain. Jadi semuanya bagi KPK mau dituduh politis ya dan lain-lain, ukurannya terakhir adalah alat bukti.
Maka kami berharap juga bukan hanya kepada Pak Boyamin atau Pak Kudri, kepada Pak Lukas maupun APH-nya, Anda sebagai pimpinan di daerah masing-masing, mari juga ajari, dewasakan masyarakat di sana untuk kemudian belajar berhukum secara prosedural. Kita berbangsa bernegara, harapannya itu untuk berkeadilan. Maka ketika ada proses hukum, jadikan panggung hukum ini sebagai upaya-upaya kalau memang mau membela, silahkan pembelaannya secara hukum juga. Itu yang kami harapkan. Terima kasih kepada Mbak Putri maupun Pak Hudri maupun Mas Boyamin. Baik, Pak Nurul Gufron, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan penjelasan ini kepada kami. Mas Boyamin juga terima kasih di sela-sela kegiatannya di Solo sudah meluangkan waktunya juga. Pak Kudri, terima kasih sudah memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi.